karakter jahat yang lo gak sadar ada pada cewek cantik. Kita semua tahu, kecantikan itu kayak magnet. Bisa bikin cowok kehilangan logika, lupa standar, bahkan rela jadi badut demi dapetin dia. Tapi yang jarang dibahas adalah banyak cowok jatuh bukan karena dia benar-benar wanita yang sempurna, tapi karena mereka nggak sadar ada sisi gelap yang tersembunyi di balik senyum manis dan tatapan indahnya. Dan gue kasih tahu dari sekarang, nggak semua sisi gelap ini kelihatan di awal. Justru seringnya baru lo sadari setelah lo terlalu terikat secara emosional. Kalau lo nggak siap, lo bakal jadi korban permainan yang udah rapi dia atur. Hari ini kita akan bahas 8 karakter jahat yang sering nggak lo sadari ada pada cewek cantik dari sudut pandang psikologi hubungan. Kalau lo bisa mendeteksi ini lebih cepat, lo bakal terhindar dari drama nggak perlu dan hati lo aman dari hancur berantakan. 1. Manipulator emosional yang elegan. Cewek cantik yang punya kecerdasan sosial tinggi bisa jadi manipulator kelas kakap, tapi bukan tipe teriak-teriak atau ngancam kayak di sinetron. Dia mainnya halus, dia tahu kapan harus nangis, kapan harus diem, kapan harus kasih silent treatment biar lo ngerasa bersalah. Psikolog nyebut ini emotional manipulation with reward punishment pattern. Dia ngasih lo rasa manis, lalu tiba-tiba narik itu semua biar lo ngejar. Lo pikir dia lagi bad mood? Salah, dia lagi ngeset ulang posisi power di hubungan lo. Kalau lo nggak sadar, lo akan selalu jadi pihak yang minta maaf, bahkan untuk hal yang bukan salah lo. 2. Pencari validasi tanpa batas. Cewek cantik udah terbiasa dapat perhatian sejak lama. Like di Instagram, DM pujian, tatapan kagum di jalan. Itu semua kayak oksigen buat dia. Masalahnya, beberapa dari mereka nggak pernah puas. Dalam psikologi, ini disebut narcissistic supply, kebutuhan konstan untuk diakui, disanjung, dan diinginkan. Kalau lo pacaran sama tipe ini, lo akan sadar bahwa nggak peduli seberapa sering lo bilang kamu cantik, dia tetap akan mencari validasi dari orang lain. Ini bukan sekedar suka dipuji, tapi semacam addiction yang kalau nggak dipenuhi, dia bisa cranky, insecure, bahkan nyari perhatian di luar hubungan. 4. Pemain simpati. Ada cewek yang cantiknya bikin cowok ngerasa pengen jadi pelindung. Nah, sebagian cewek sadar betul soal ini dan menggunakannya. Dia tahu kalau cerita tentang masa lalu yang pahit, keluarga yang gak harmonis, atau pengalaman buruk di hubungan sebelumnya akan bikin lo ngerasa, gue harus nyelamatin dia. Psikolog nyebut ini victim playing behavior, di mana dia positioning dirinya sebagai korban, supaya orang lain mau memberi lebih banyak toleransi, perhatian, dan pengorbanan. Kalau lo nggak hati-hati, lo bisa kejebak di hubungan di mana lo selalu jadi penolong, tapi dia nggak pernah benar-benar berubah. 4. Queen of Subtle Competition. Ini karakter yang licin tapi mematikan. Cewek cantik yang punya sisi kompetitif berlebihan akan selalu membandingkan dirinya dengan wanita lain, bahkan kalau itu sahabatnya sendiri. Dalam psikologi sosial, ini terkait dengan social comparison theory, dorongan untuk merasa lebih unggul dari orang lain demi menjaga self-esteem. Masalahnya, kalau lo jadi pasangan dia, lo akan sering lihat drama nggak perlu. Misalnya, dia tiba-tiba overdress cuma buat datang ke acara temen lo, atau dia secara nggak sengaja merendahkan pencapaian orang lain di depan lo. Yang lebih parah, kalau lo muji cewek lain, meskipun cuma bilang stylenya bagus ya, lo bisa jadi target pasif-agresif selama seminggu penuh. 6. Suka mainkan rasa bersalah, guilt tripping. Cewek cantik yang punya sifat ini nggak akan marah terang-terangan, tapi dia jago bikin lo merasa bersalah walau lo nggak salah-salah banget. Misalnya, dia bilang dengan nada datar tapi penuh tekanan emosional. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu nggak mau nemenin aku kan cuma pengen sedikit diperhatiin. Buat cowok yang lemah mentalnya, kalimat kayak gini langsung bikin panik. Lo jadi buru-buru ngalah, minta maaf, bahkan rela mengorbankan rencana lo cuma buat menenangkan dia.
Ini sebenarnya bentuk emotional manipulation. Lo jadi kehilangan kebebasan karena setiap kali lo punya batasan, dia akan membuatnya terlihat kayak lo yang egois. Teknik ini sering muncul pada orang yang ngerti kekuatan emotional leverage. Dia tahu lo punya hati lembut dan rasa tanggung jawab, jadi dia pakai itu buat ngatur keputusan lo tanpa harus terlihat memaksa. 6. Memancing kompetisi antar pria. Ada cewek cantik yang menikmati perhatian bukan hanya dari satu cowok, tapi dari banyak cowok sekaligus. Dia nggak akan secara terang-terangan bilang, aku lagi deket sama cowok lain, tapi dia akan sengaja mendrop clue seperti, kemarin ada yang ngajak aku dinner, tapi aku nolak. Efeknya, lo langsung waspada dan merasa perlu meningkatkan usaha biar nggak kalah sama pesaing yang bahkan mungkin nggak ada. Dia ngerti banget kalau sedikit rasa cemburu bisa bikin lo kerja lebih keras buat dapetin dia, bahkan mengabaikan harga diri lo. Ini permainan ego. Ketika pria merasa bersaing, dopamin dan adrenalin meningkat. Itu bikin lo kecanduan perjuangan dan semakin terikat sama dia. Dia ngerti mekanisme ini dan menggunakannya buat memastikan lo tetap ada dalam orbitnya. 6. Menggunakan keintiman sebagai alat kontrol. Cewek cantik yang sadar daya tarik fisiknya kadang menggunakan keintiman baik secara fisik maupun emosional sebagai mata uang hubungan. Contoh, dia manis banget saat mau minta tolong, dia jadi dingin dan menarik diri saat lo nggak nuruti kemauannya. Lo mungkin mikir, itu cuma mood dia. Padahal ini strategi bawah sadar untuk membuat lo mengasosiasikan reward, kasih sayang, perhatian seks dengan obedience, ketaatan. Metode ini mirip dengan operant conditioning dalam psikologi, memberikan hadiah saat target berperilaku sesuai keinginan dan menarik hadiah saat target melawan. Hasilnya, lo jadi terlatih untuk selalu mengikuti pola yang dia inginkan. 8. Gaslighting halus. Bentuknya bukan langsung bilang lo gila, tapi memelintir fakta kecil sampai lo meragukan ingatan atau persepsi lo sendiri. Misalnya, lo yakin dia pernah janji untuk ketemu di hari Sabtu, tapi dia bilang, no, aku nggak pernah bilang gitu, kamu salah ingat. Lo merasa dia flirting sama orang lain, tapi dia jawab, kamu terlalu sensitif, nggak semua cowok yang ngobrol sama aku itu flirting. Kalau ini dilakukan berulang, lo mulai meragukan intuisi dan penilaian lo sendiri. Akhirnya, lo jadi bergantung ke dia untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gaslighting memutus kepercayaan lo pada pikiran sendiri yang bikin lo mudah dikontrol. Cewek yang paham ini bisa secara perlahan membentuk realitas versi dia di kepala lo. Cantik itu bukan dosa, tapi ketika daya tarik fisik dipadukan dengan sifat manipulatif, hasilnya bisa menghancurkan mental cowok yang gak punya kesadaran diri. Bukan berarti semua cewek cantik kayak gini, tapi lo perlu sadar. Daya tarik fisik bisa bikin lo buta logika. Manipulasi emosional sering dalam kemasan yang terlihat manis. Harga diri dan batasan pribadi lo adalah benteng terakhir. Kalau lo sadar ada tanda-tanda di atas pada cewek yang lagi lo dekati, jangan buru-buru mundur atau maju. Amati dulu, jaga jarak sehat, dan pastikan lo yang pegang kendali atas keputusan lo sendiri. Karena pada akhirnya, cewek cantik yang benar-benar worth it nggak akan perlu memainkan trik kotor untuk membuat lo tetap bertahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kuliah PDKT biar lo makin mudah dapatin cewek.